Semoga beliau diberi kesehatan, diberi panjang umur, bisa menemani kami semua sampai hari akhir. Yang kami ta'zimi Dewan BPK A. Mas'ud Suhaimi, SPD MPD, beserta keluarga yang kami ta'zimi pimpinan pondok A. Mahbub Jauhari SAG MPD GR beserta keluarga, seluruh wali santri mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah hingga aliyah. Yang tidak lupa seluruh sivitas akademika Madaris Asasul Huda, mulai dari MITQ yang tadi pagi telah melangsungkan Khatmil Quran ke-13, sivitas MTS pesantren, sivitas MA pesantren, seluruh munawib, seluruh pengajar, seluruh musyrif yang telah mencurahkan seluruh tenaga pikiran untuk menemani putra-putri Bapak Ibu semua. Dan yang tak lupa kami hormati para santri yang malam ini semoga berbahagia, dan para wali santri yang telah hadir pada acara putra-putrinya, telah meluangkan waktunya, telah memprioritaskan kepentingan investasi putra-putrinya. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa kumpul dalam acara Imtihan ke-37 dan Ramah Tamah angkatan kedua Madaris dan Pondok Pesantren Asasul Huda dengan tema merawat tradisi merespons modernisasi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan sampai akhir acara berjalan lancar dan kita bisa mendapat tau'iyah juga ijazah dari Syekhina Dr. Kiai Haji Ahmad Sarkhosi Subki. Pada malam hari ini akan kami bacakan keputusan Dewan Mudir perihal jadwal dan ketetapan yang telah berlaku selama asesmen kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa selama 1 bulan kemarin Madaris telah melaksanakan beberapa asesmen, dimulai dari koreksian pelajaran selama 3 hari berturut-turut. Koreksian pelajaran itu penilaian dari 1 kitab per kitab, 1 buku per buku, itu di cross check, ada namanya tidak, ada maknanya tidak, dan ada sholawatnya atau tidak. Karena di Madaris identitas dalam muqarrar, dalam kitab itu perlu adanya sholawat, tidak sebatas nama, kelas, dan alamat saja. Setelah koreksian dilanjut ujian tulis selama 1 pekan untuk ibtidaiyah dan 8 hari untuk sanawiyah dan aliyah. Dilanjut ujian lisan, itu terbagi 3. Untuk ibtidaiyah ada simakan terbuka, dimulai dari fasolatan, aqaid, disusul juz amma, al-baqarah, dan 5 surah pilihan yang tadi pagi telah dievaluasi bersama. Kemudian di tingkat sanawi dan aliyah ada ujian lisan qiraatul kutub. Untuk kelas 7 kitabnya Safinatun Najah, untuk kelas 8-9 Fathul Qorib, dan untuk aliyah yang diujikan adalah Fathul Mu'in. Kemudian di tingkat aliyah ada tambahan ujian lisan simakan Al-Quran, yang pada tahun ini yang paling jauh dicapai oleh salah satu siswi kelas 11 sebanyak 5 juz, mulai dari juz 1 hingga juz 5. Semoga kedepannya Madaris bisa menghasilkan para hufadz yang mutqin, betul-betul 30 juz, juga betul-betul bisa mengamalkan isi Al-Qur'annya. Sebelum kami bacakan, kami dari Madaris meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi banyak khilaf, banyak dosa, banyak hak teman-teman yang belum terpenuhi. Di antaranya boleh jadi ada kelas kosong, boleh jadi keterlambatan datang masuk kelas, boleh jadi target yang mungkin terkesan agak berat dan lain sebagainya. Itu semua niatnya hanya satu, untuk berproses bersama, untuk grow up bareng, untuk kita mengeval diri kita semua. Tidak ada niatan untuk merusak atau bahkan menghancurkan masa depan. Akan kami bacakan
Keputusan Dewan Mudir Madaris Asasul Huda nomor 01/MAH/7 Muharram versi NU dan 8 Muharram versi Kemenag tahun 1448 Hijriah tentang penetapan juara musabaqah, juara kelas dan siswa berprestasi serta peserta ramah tamah angkatan 2 pada haflah imtihan ke-37 dengan tema merawat tradisi merespons modernisasi pada tahun akademik 2025-2026. Ini para santrinya hadir ya? Hadir? Ada. Orang tuanya ada? Hadir. Hadirnya hadir ya? Yang sedang lalu lalang boleh sambil menyimak. Apakah namanya tercantum? Tercantum di mana? Dicari sendiri ya. Apakah di lampiran ini ada lampiran lain? Bismillahirrahmanirrahim. Mudir Am Madaris Asasul Huda setelah menimbang A. Bahwa musabaqah dalam rangkaian imtihan ke-37 telah terlaksana dan menghasilkan para juara yang perlu ditetapkan dan diberi apresiasi. B. Bahwa peserta didik MTS pesantren dan MA pesantren yang berprestasi baik sebagai juara kelas maupun dalam bidang ajang lomba perlu ditetapkan dan diberi apresiasi. C. Bahwa para tamatan angkatan 2 Madaris Asasul Huda tahun akademik 2025-2026 perlu ditetapkan sebagai peserta ramah tamah angkatan kedua. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin A, B, dan poin C perlu menetapkan keputusan Dewan Mudir Madaris Asasul Huda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Kementerian Agama terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau statuta Pondok Pesantren Asasul Huda. Memperhatikan hasil penilaian musabaqah imtihan ke-37 melalui sistem assessment pada laman assessment.asasulhudaranji.id dan hasil rapat Dewan Sivitas Madaris Asasul Huda pada tanggal per hari ini. Sebagai informasi, for your information Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu bisa mengakses secara asli nilai dari putra-putri Bapak Ibu melalui halaman assessment.asasulhudaranji.id. Di situ akan muncul seluruh isi penilaian putra-putri Bapak Ibu secara privasi. Jadi yang tampil hanya nilai putra-putri Bapak Ibu saja. Untuk kemudian bisa diobrolkan ketika libur di rumah, bisa bincang kenapa pelajaran ini nilainya belum maksimal, kenapa pelajaran ini nilainya masih di bawah standar. Itu bisa diakses dan untuk evaluasi kita bersama. Memutuskan menetapkan keputusan Mudir Madaris Asasul Huda tentang penetapan juara musabaqah, juara kelas dan siswa berprestasi serta peserta ramah tamah angkatan 2 pada haflah imtihan ke-37 tahun akademik 2025-2026. Ke-1, menetapkan para juara musabaqah imtihan ke-37 beserta klasemen kamar dan rekapitulasi perolehan medali sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan juara kelas dan siswa berprestasi MTS pesantren dan MA pesantren sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan para tamatan angkatan 2 sebagai peserta ramah tamah angkatan 2 Madaris Asasul Huda sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, pengumuman juara, penyerahan penghargaan dan prosesi ramah tamah angkatan 2 dilaksanakan pada acara haflah imtihan ke-37 pada hari Senin 22 Juni 2026 Masehi atau bertepatan dengan 7 atau 8 Muharram 1448 Hijriah bertempat di panggung imtihan Pondok Pesantren Asasul Huda. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 22 Juni 2026, ditandatangani Dewan Mudir
Madaris Asasul Huda mengetahui pengasuh Pondok Pesantren Asasul Huda. Daftar juara musabaqah imtihan ke-37 Madaris Asasul Huda tahun akademik 1446-1447 atau 2025-2026 Masehi. Kategori Hifdun Nazom, cabang 3 Nazom. Juara kedua Asrama Putri yang maju ke panggung yang mendapat juara satunya saja. Yang juara 2 dicoba lagi tahun depan. Sudah ya. Cabang 3 Nazom, juara 2 diraih oleh Asrama Putri Fatimah Az-Zahra SR13 kelas 7 MTSP. Juara pertama Asrama Putra Muhammad Imran Rosyadi SR11 kelas 7. Muhammad Imran dengan segala hormat kepada pengasuh untuk berkenan duduk di kursi yang telah disediakan, disertai pimpinan pondok dan Teh Aas. Untuk memberi apresiasi kepada rekan-rekan yang juara musabaqah, juara kelas, juga siswa berprestasi. Untuk pimpinan pondok, Abu berkenan di sebelah pengasuh dan TAS di sebelah pengasuh putri. Kami lanjutkan. Cabang Qawaidus Sarfiyah juara 2 Asrama Putri Ririn Rihadatul Aishi SR2 kelas 8. Juara pertama Asrama Putra Gilang Rizki Dwi Juliansyah SR7 kelas 7. Cabang Al-Amriti juara 2 yang hanya juara 1 ya. Oke. Juara 2 tidak, hanya juara 1. Kami lanjut. Cabang Al-Amriti Asrama Putra ada? Ada. Asrama Putri? Ada. Ini penentuan piala bergilirnya apakah bergilir atau tidak. Cabang Al-Amriti, juara 2 Asrama Putra Muhammad Saiful Barakah SR10 kelas 9 dan juara pertama Asrama Putra Muhammad Harun Ar-Rasyid SR7 kelas 9. Cabang Jauharul Maknun, juara 2 Asrama Putra Azril Ilham Laksana SR8 kelas 12 dan juara pertama Asrama Putri Rikda Azmi SR5 kelas 11. Cabang Sulam Al-Munawwarah, juara 2 Asrama Putra Wahyu Aditya SR10 kelas 10. Juara 1 Asrama Putri Rikda Azmi SR5 kamar 11. Rikda Azmi ngambil lagi. Ini 2 juara Jauharul Maknun dan Sulam Al-Munawwarah oleh santri putri. Cabang Alfiah Ibni Malik, juara 2 Asrama Putri Rikda Azmi SR5 kamar 11 dan juara pertama Asrama Putra Muhammad Hasbi Mubarak SR12 kelas 11. Selamat datang. Selanjutnya Hifdul Matan, cabang Matan Al-Ajurumiyah juara 2 Asrama Putra Gilang Rizki Dwi Juliansyah, mohon maaf, kamar SR7 kelas 8 dan juara Asrama Putri Ririn Rihadatul Aishi kamar SR2 kelas 8.
Cabang Amsilatut Tasrifiyah, juara 2 Asrama Putra Muhammad Sultan Ibrahim, SR7 kelas 8. Juara pertama Asrama Putra Mahfud Syihab Al-Millah, SR10 kelas 8. Cabang Matan Takrib, juara 2 Asrama Putri Adila Ainil Haya, kamar SR1 kelas 10. Dan juara pertama Matan Takrib Asrama Putra Gilang Rizky Dwi Juliansyah, SR7 kelas 8. Selanjutnya cabang Al-Waraqat, juara 2 Asrama Putra Andriano, SR12 kelas 10. Dan juara pertama Asrama Putra Adi Rodiansyah, kamar SR7 kelas 11. Selanjutnya cabang Hifdzul Quran wal Hadis, cabang 10 juz 1 sampai 10. Juara pertama Asrama Putri Fatimah Az-Zahra, SR5 kelas 11. Selanjutnya cabang juz amma, juara 2 Asrama Putra Kakak Munawar Muzakka, SR10 kelas 4. Dan juara pertama Fatimah Az-Zahra, kamar SR5 kelas 11. Cabang 5 surah pilihan, juara kedua Asrama Putra Muhammad David Ashrafuddin, kamar SR10 kelas 7. Dan juara pertama Asrama Putri Keiza Zalfani Ghonia, SR6 kelas 8. Cabang 5 juz, juara pertama Asrama Putri Fatimah Az-Zahra, SR5 kelas 11. Selanjutnya cabang Arba'in An-Nawawiyah, juara 2 Asrama Putra Muhammad Fajri Diyaul Azhar, SR7 kelas 10. Dan juara pertama Asrama Putri Rikda Azmi, SR5 kelas 11. Selanjutnya cabang Musabaqah Qiraatul Kutub Ula, Kitab Wasoya Al-Abailil Abna, juara 2 Asrama Putri Azmi Zahratul Azkiyah, SR3 kelas 9. Dan juara pertama Asrama Putra Mahfud Syihab Al-Millah, kamar SR10 kelas 8. Selanjutnya Kitab Khulasoh Nurul Yakin, juara 2 Asrama Putri Nurmala Fauziah, SR5 kelas 8. Dan juara pertama Asrama Putra Gilang Rizky Dwi Juliansyah, SR7 kelas 8. Cabang Tahriran Awamil Al-Jurjani, juara 2 Asrama Putri Rike Tina Febriani, SR4 kelas 7. Ada panitia, mohon maaf. Juara pertama Asrama Putra Gilang Rizky Dwi Juliansyah, SR7 kelas 8. Selanjutnya cabang Matan Safinatun Najah, juara 2 Asrama Putri Nurmala Fauziah, SR5 kelas 8. Juara pertama Asrama Putra Muhammad Raja Fauzal Abadi, SR10 kelas 8. Cabang Tahriran Al-Ajrumiyah, juara kedua Asrama Putri Ririn Rihadatul Aishi, juara pertama Asrama Putra Gilang Rizky Dwi Juliansyah. Cabang Tahriran Aqidatul Awam, juara 2 Asrama Putri Najwa Siti Zahratul Fatimah. Dan juara pertama Asrama Putra Mahfud Syihab Al-Millah. Musabaqah Qiraatul Kutub Wusta, Kitab Takrirat Al-Amriti, juara 2 Asrama Putri Adila Ainil Haya. Dan juara pertama Asrama Putra Andriano. Kitab Majalis Susaniyah fi Syarhi Kalamil Arba'in An-Nawawiyah, juara 2 Asrama Putri Fatimah Zahra. Dan juara pertama Asrama Putra Rafi Sakhi Zafron. Kitab Al-Waraqat,
juara kedua asrama putri Mona Elisia dan juara pertama asrama putra Andriano. Kitab Fathul Qorib, juara 2 asrama putra Muhammad Royhan dan juara pertama asrama putri Bunga Zahra Mutahassina. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim, juara 2 asrama putri Andini Zahratun Nisa dan juara pertama asrama putra Muhammad Fajri Diyaul Azhar. Kitab Nurul Yakin, juara kedua asrama putri Bunga Zahra dan juara pertama asrama putra Muhammad Fajri Diyaul Azhar. Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat Ulia, Kitab Lubul Usul, juara kedua asrama putra Rifki Muhammad Alpiana dan juara pertama asrama putri Rikda Azmi. Kitab Minhajul Abidin, juara kedua asrama putri Gizka Fauzi Afifah, juara pertama asrama putra Muhammad Hasbi Mubarak. Kitab Riyadus Shalihin, juara 2 asrama putri Rikda Azmi dan juara pertama asrama putra Adi Rodiansyah. Kitab Fathul Mu'in, juara 2 asrama putra Adi Rodiansyah dan juara pertama Rikda Azmi. Kitab Ummul Barohin, juara kedua asrama putri Rikda Azmi, juara pertamanya asrama putra Muhammad Hasbi Mubarak. Ini masih banyak ya. Kitab Takrirat Alfiyah Ibni Malik, juara 2 asrama putri Rikda Azmi dan juara pertama asrama putra Andriano. Kitab Zubdatul Itqan, juara kedua asrama putri Mona Elisia dan juara pertama asrama putra Andriano. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, juara 2 asrama putri Alia Khintiyah Hafidhoh, juara pertama asrama putra Muhammad Fajri Diyaul Azhar. Kitab Tafsir Al-Jalalain, juara kedua asrama putri Sofa Marwahtullail Nur Jamil, juara kedua asrama putra Andriano. Kitab Manhaj Dawin Nazar, juara kedua Olivia Ayu Puspita, juara pertama Andriano. Kitab Tafsir Munir, juara 2 asrama putri Bunga Zahra Mutahassina dan juara pertama asrama putra Muhammad Hasbi Mubarak. Cabang Muqaddimah Ibnu Khaldun, juara 2 asrama putri Tita Aulia Zahra dan asrama putra juara pertama Muhammad Hasbi Mubarak. Kepada pengasuh dan pimpinan untuk berkenan foto bersama dengan pemenang musabaqah. Oke, 1, 2. Boleh tepuk tangannya para hadirin yang berbahagia. Terima kasih kepada seluruh peraih musabaqah untuk kembali ke tempat. Kami lanjutkan kategori tilawah dan pidato. Cabang puisi, juara kedua asrama putri Rikda Azmi dan juara pertama asrama putra Muhammad Saiful Barakah. Cabang MTQ anak-anak, juara kedua Zahwa Khairunisa dan juara pertama asrama putra Muhammad Subhan Baihaqi SR 12 kelas 5. Cabang MTQ remaja, juara 2 asrama putra Azriel Ilham Laksana dan juara pertama asrama putri Rikda Azmi. Cabang MSQ, juara 2 asrama putra Kamar SR 10 dan juara pertama asrama putri SR 6. Yang mewakili silahkan ke depan. Selanjutnya pidato bahasa Arab. MSQ tiga-tiganya ya, mohon maaf, tiga-tiganya. Pidato bahasa Arab, juara 2 Muhammad Faiz Syamsul Milah dan juara pertama asrama putri Rikda Azmi. Pidato bahasa Indonesia, juara kedua asrama putra Faiz Nurul Anwar. Juara pertama asrama putri Ludia Ayu Nur Fadillah. Pidato bahasa Inggris,
Juara 2 Asrama Putra Rapa Abdul Aziz dan juara pertama Asrama Putri Naila Omita Meka. Selanjutnya kategori kreativitas cabang stand up comedy juara 2 Asrama Putra Muhammad Saiful Barkah, juara 1 Asrama Putri Email Kamelia. Cabang kreasi lalaran juara 2 Asrama Putri Kamar SR 5 dan juara pertama Asrama Putri SR 3. Satu orang yang mewakilinya, silahkan. Selanjutnya cabang kategori kurikulum nasional cabang geografi dasar competition juara 2 Asrama Putra Andriano dan juara pertama Muhammad Sultan Ibrahim. Selanjutnya cabang Math Competition juara 2 Asrama Putri Seli Nurul Fauzia dan juara pertama Asrama Putri Bunga Zahra Mutahassina. Selanjutnya Ekonomi Dasar Competition juara 2 Asrama Putri Seli Nurul Fauzia dan juara pertama Asrama Putra Muhammad Syamsul Anam. Cabang Biologi Dasar Competition juara 2 Asrama Putra Rafif Sakhi Zafron dan juara pertama Asrama Putri Bunga Zahra Mutahassina. Cabang Kimia Dasar Competition juara 2 Asrama Putri Bunga Zahra dan juara pertama Asrama Putra Muhammad Hasbi Mubarak. Cabang Fisika Dasar Competition juara 2 Asrama Putri Seli Nurul Fauzia dan juara pertama Asrama Putra Gilang Rizki Dwi Juliansyah. Selanjutnya Sosiologi Dasar juara kedua Asrama Putri Mona Elisia dan juara pertama Asrama Putri Olivia Ayu Puspita. Cabang English Spelling juara 2 Asrama Putri Naila Omita Meka dan juara pertama Asrama Putri Bunga Zahra Mutahassina. Selanjutnya cabang Cerdas Cermat Ilmiah juara 2 Asrama Putri Kamar SR3 dan juara pertama Asrama Putra Kamar SR12. Ketiganya silakan maju ke atas panggung. Untuk selanjutnya foto bersama dengan pengasuh dan pimpinan. Pada panitia untuk membantu posisi foto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cukup, terima kasih. Pada seluruh peraih juara silakan kembali. Masih kami lanjutkan, mohon izin. Untuk kamar terbaik Asrama Putra peringkat 5 yang maju hanya peringkat satunya saja. Peringkat 5 SR8 emas 0 perak 2. Peringkat 4 SR11 emasnya 2 peraknya 1. Peringkat 3 SR10 emas 5 dan peraknya 8. Peringkat 2 SR12 emas 14, peraknya 6 dan peringkat kamar terbaik Asrama Putra SR7 emasnya 14, peraknya 6. Perolehannya sama, hanya beda di perunggunya saja. Ketua kamarnya silahkan maju ke atas panggung. Untuk Asrama Putri peringkat 7 SR1 0 emas 2 perak, kemudian SR13 peringkat 6 emas 0 perak 4, SR5 peringkat 5 SR4 emas 1 peraknya 2. Peringkat 4 SR6 emas 2 perak 2. Peringkat 3 SR3 emas 2 perak 8 dan peringkat kedua SR2 emas 7 perak 7 dan Asrama Putri dengan kamar terbaik SR5 emas 11 dan perak 10. Ketua kamar silakan untuk maju ke atas panggung. Dan rekapitulasi musabakoh imtihan ke-37, ini kali ketiga musabakoh. Tahun lalu yang meraih juara umum adalah Asrama Putra.
Maka kalau tahun ini juara umum lagi, pialanya menetap di Asrama Putra. Dengan perolehan 23 emas dan 35 perak diraih Asrama Putri, dan juara umumnya Asrama Putra dengan emas 35 dan 23 perak. Kepada Ketua Asrama untuk maju ke atas panggung. Selanjutnya juara kelas dan siswa berprestasi, juara kelas 1, juara 1 kelas 7 atas nama Muhammad Imron Rosyadi. Juara Qiraatul Qutub kelas 7 Fatimah Az-Zahra. Kategori siswa teladan kelas 7 Fatan Fatur Rahman. Fatimah ada? Fatimah mana? Burujul, dari Burujul. Juara 1 kelas 8. Juara kelas 8 Muhammad Roja Fauzal Abadi. Juara Qiraatul Qutub kelas 8 Muhammad Sultan Ibrahim. Dan juara teladan kelas 8 Mahfud Syihab Al-Millah. Selanjutnya kelas 9, juara 1 kelas 9 Muhammad Saiful Barakah. Juara Qiraatul Qutub kelas 9 Rafif Sakhi Zafron. Dan juara teladan kelas 9 Muhammad Harun Ar-Rasyid. Kelas 10 MA, juara 1 Muhammad Fajri Diyaul Azhar. Juara Qiraatul Qutub kelas 10 Andriano. Dan juara teladan kelas 10 Adilla Ainil Hayya. Kelas 11 juara 1 Adi Rodiansyah. Juara Qiraatul Qutub kelas 11 Muhammad Hasbi Mubarak. Dan juara teladan kelas 11 Rikda Azmi. Kelas tamatan juara 1 diraih Bunga Zahra Mutahassinah. Dan juara teladan kelas 12 Fena Delvani Hidayat. Untuk selanjutnya foto bersama dengan pengasuh dan pimpinan. Boleh tepuk tangannya para hadirin yang berbahagia. Inilah para juara kelas dan Qiraatul Qutub serta juara teladan. Untuk foto bersama dengan pengasuh. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. Terima kasih kepada juara untuk kembali ke tempat. Terakhir, para siswa berprestasi di lomba eksternal selama tahun akademik 2025-2026. Tingkat MTSP meraih juara 2 kaligrafi aksioma tingkat KKM MTS 2 Majalengka. Diraih Fatimatuz Zahra kelas 9. Boleh tepuk tangannya, teman-teman. Kejuaraan Amanatul Ummah Competition tingkat Kabupaten Majalengka MTS Pesantren Asasul Huda meraih juara pertama. MKK Safinatun Najah tingkat Kabupaten Majalengka diraih oleh Muhammad Saiful Barakah
kelas 9 MTSP. Tingkat MA pesantren meraih juara 2 MKK Safinatun Najah pada ajang Gebiar Musabaqoh tingkat Provinsi Jawa Barat di Pondok Pesantren Fauzan Garut, diraih oleh Andriano. Selanjutnya kejuaraan MKK Tafsir Jalalain pada Festival Nasional Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diselenggarakan di Universitas PTIQ Jakarta meraih juara pertama, diraih oleh Andriano kelas 10 MA pesantren. Selanjutnya kejuaraan di Gebiar Musabaqoh tingkat Provinsi Jawa Barat di Pondok Pesantren Fauzan Garut meraih juara 1 MKK Syarafatul Qorib, diraih oleh Nurul Abror. Ada orang tuanya atau diwakili mustahiknya? Ada. Kepada orang tua dari Nurul Abror dengan segala hormat untuk maju ke atas panggung. Ini sedang menempuh studi di Lirboyo. Kita doakan semoga semakin meningkat kapasitas dan keilmuannya. Selanjutnya dengan nama yang sama, Nurul Abror meraih juga juara 2 MKK Syarafatul Qorib pada Festival Ilmu Al-Quran dan Tafsir ke-13 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terakhir di MA pesantren meraih juara pertama Pop Singer pada Pekan Olahraga dan Seni tingkat MA se-Kabupaten Majalengka, diraih oleh Gina Sonia Anggita kelas 12. Itulah prestasi di eksternal dari Madaris Asasul Huda. Di luar itu kami alhamdulillah berusaha konsisten juga untuk mengikuti kegiatan non-akademik, non-lomba maksud kami, mohon maaf, seperti Bahsul Masail. Alhamdulillah rutin mulai dari di wilayah Cirebon, wilayah Indramayu, Kuningan hingga di Jakarta. Untuk bekal teman-teman sebelum masuk ke perguruan tinggi, sudah bisa, Mbak Gina ada? Sudah punya modal yang sangat banyak dan betul bisa menjadi sarjana yang ilmiah. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Akhiron untuk foto bersama para peraih juara eksternal mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Semoga tahun depan tradisi ini menjadi tradisi di lingkungan Madaris Asasul Huda. Boleh maju di samping pengasuh dan pimpinan. Oke. Mas Saiful maju aja. Ya. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Oke, terima kasih untuk para peraih bisa kembali ke tempat, juga pengasuh dan pimpinan. Terima kasih dengan segala hormat untuk bisa kembali ke tempat. Dari kami mohon maaf. Itulah laporan dan juga hasil selama tahun akademik 2025 hingga 2026. Semoga pada tahun depan lebih baik lagi, lebih melejit lagi dan lebih istiqomah lagi. Apapun yang salah semoga bisa diperbaiki. Jika ada piring yang kotor, maka jangan dipecahkan tapi dicuci biar bersih. Begitu ya Mbak ya? Ya. Alhamdulillah, mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank